Halo guys, nama gue Gustavo dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing, hands-on, dan dikit-dikit tes gaming juga dan foto si HP dari Vivo yang akhirnya masuk Indonesia juga dan masuk global, yaitu si Vivo X300 Ultra. Ya, sayang banget ya yang FE-nya nggak masuk Indo, padahal di negara sebelah tetangga kita Malaysia masuk, tapi at least yang Ultranya masuk. Jadi, ini gue belinya offline, jadi udah dicek unitnya, jadi kita unboxingnya agak sedikit tidak serame itu karena udah disobek, tapi ya mau gimana lagi, ngecek unit biar aman, dan kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi gue beli varian 16GB RAM, 512GB, yang menurut gue itu bagus ya masukinnya segitu. Itu gue agak bingung sama Oppo yang masukin Find X9 Ultra, tapi cuma variannya 12GB RAM-nya bukan 16. Gak tau kenapa. Padahal 16 menurut gue lebih bagus tuh future proofing, apalagi buat HP yang di Oppo lebih mahal 2 jutaan ya harga dibanding X300 Ultra. Tapi kira-kira berapa sih X300 Ultra gini? Jadi kalau misalnya kita mau lihat, dia itu harganya ada di 24,8 juta. Yes, itu udah harga sama diskon. Jadi aslinya tuh 26 ya. Dan gue tuh pre-order, jadi ada beberapa diskon. Gue dapet di 24,8. Sebenarnya kalau pakai kredit itu diskonnya lebih besar, tapi kredit gue limitnya kecil, jadi gue harus pakai debit yang diskonnya nggak sebesar kredit. Bisa komen di bawah ya kalau misalnya kalian orang Jakarta, atau terutama yang banyak beli, kalian beli PO pakai kredit, dapat diskon saya berapa? Kayaknya bisa 22 juta loh yang 16 512. Komen di bawah ya guys. By the way, untuk spek kita lihat aja, dia pretty much super flagship ya, pakai Snapdragon 8 Gen Elite 5 atau Elite Gen 5, whatever, LTPO screen, Origin OS 6 dengan 5 year software support, baterai juga not bad, nggak sebesar X9 Ultra, tapi 6600 sudah sangat besar, ultrasonic dan punya fast charging yang kencang di 100 watt seperti biasa. Seperti itu untuk speknya, langsung aja kita buka untuk si boxnya sendiri. Jadi, seperti ini untuk boxnya. Kita langsung slide ya. Boxnya seperti biasa Vivo kotak kayak gini ya. Kalau Oppo kan Vivonya, Vivonya lagi. Kalau Oppo kan boxnya tuh kayak biasa, kayak HP biasa. Kalau Vivo kotak kayak gini. Dan gue udah lihat juga komparasi antara Vivo dan Oppo untuk X9 Ultra dengan X300 Ultra. Overall mereka berdua bagus ya. Cuma tetap untuk warna gue masih lebih suka Zeiss. Yes, Oppo lebih natural, tapi gue lebih suka foto yang estetik gitu. Jadi Zeiss tetap susah sih ngalahin Zeiss ya. Jadi ya, ini dia HP-nya bisa kelihatan. Kameranya ini kamera paling tebel, kayaknya si kamera bumpnya ini gede, tebel banget. Tapi kita lihat aksesoris apa aja kita dapat. Sama seperti di Pro atau di Ultra tahun lalu, di sini kalian dapat casing yang kualitasnya oke lah ya. Ya mirip-mirip sama kayak Oppo atau iQOO lah kualitasnya, atau misal Realme kayak tipikal silikon. Dan juga kalau nggak salah untuk casing sama screen protector kalian dapat 2 tahun garansi, bisa 4 kali ganti kalau nggak salah. Jadi udah bagus banget. Di sini ada manual, dan di box kecil ini ada SIM ejector serta si charging brick dan kawan-kawan ada di sini ya. Untuk charging brick juga bawaannya udah di 100 watt, jadi kalian bisa langsung pakai aja. Dan cuma segitu ya di boxnya, very simple. Gue sih udah pernah juga nge-review HP ini ya, bukan yang X300 ini sih, yang gue dulu waktu itu X200 Pro kalau nggak salah ya. Dan kelemahan di Vivo tuh ya sama juga di Oppo, yaitu dari si kualitas audionya yang agak kurang, itu yang gue rasa pada waktu itu. Tapi ya, gue udah sempat denger di toko, dan kayaknya ini suaranya walaupun nggak bakal sebagus kayak Apple, at least setara Samsung lah, gue udah puas. Tapi ya, kita langsung aja buka gimana untuk si HP-nya. Kita slide aja, dan gue beli warna hitam ya. Warna hijau gue agak kurang suka, walaupun itu mungkin warna hero color, tapi hitamnya gue suka. Ini tuh hitamnya gak hitam pure black, lebih kayak space gray gitu ya. Namanya tuh apa ya, lupa lagi kalau nggak salah. Dia tuh ngasih namanya, kita lihat dari boxnya, black aja ya ngasih namanya, apa shiny black gitu lupa lagi. Tapi ya warnanya gue beli yang warna black. Nggak seblack yang gue kira, tapi gue lebih suka kayak gini, kayak grey-grey gitu. Dan kita langsung aja tutup boxnya, kita bahas bagaimana untuk si HP-nya sendiri. Oke, kita pinggirin dulu aja. Dan ini dia, first impression. Kalau desain sih, Find X9 Ultra gue tetap lebih suka ya. Kayak desainnya tuh kayak lebih niat, lebih kelihatan keren. Kalau ini simple aja, polos, dan kamera segede gaban. Gue juga udah lihat kamera bump-nya di sini emang jauh lebih gede juga dibanding di Find X9 Ultra. Tapi ya, untuk desain sih gue suka jujur, si ring merahnya gini nice touch gitu, kelihatan keren, simple aja. Cuma ya tetap, menurut gue Oppo masih lebih bagus untuk masalah desain. Berat sendiri sih gue bisa bilang, gue kira bakal kerasa banget top heavy-nya, tapi nggak separah yang gue kira, jadi masih cukup oke. Untuk masalah weight ya, dia ternyata nggak berat banget di 236 gram untuk si weight-nya sendiri. Jadi kita bahas aja langsung untuk kameranya, banyak penasaran. Jadi ini kameranya pretty much pakai setup triple kamera, main kamera di 200 megapiksel, ada gimbal OIS, itu semua pakai Zeiss Optics ya. Kamera kedua di 200 megapiksel, telefoto 3,7, yang pasti itu periskop. Lawan beratnya si Find X9 Ultra, yang kayaknya lebih bagus di X9 Ultra ya, I don't know.
Dan yang kamera ketiga di 50 megapiksel ultra wide, dan semuanya udah ada optical stabilization, bisa nge-record sampai 8K, dan bisa 10-bit lock at 4K 60 di semua lensa. Itu yang bikin bagus, karena Vivo sekarang fokusnya ke video ya, nice. Kamera depan di 50 megapiksel aja, selfie kamera, dan bisa nge-record di 4K 60 fps. Jadi seperti itu overall. Untuk desain sendiri dia 6,8 inci, gak gede-gede banget, gak segede kayak S26 Ultra, tapi ya tetap HP chonky ya. So ya, seperti itu first impression, dan kita langsung nyalain. Oh ya, dia udah ada plastic screen protector juga, kayaknya gue bakal ganti ke hydrogel nanti, tapi kita nyalain. Gue mau setup dulu, nanti kita bakal tes gimana kualitas kameranya, dikit-dikit foto, dan juga gue penasaran sama gamingnya, dikit-dikit aja seperti biasa. Di akhir kita coba main kayak Trick Wave atau kayak gitu. I'll be back soon. Oke, udah gue setup si HP dengan kamera bump paling besar ini. Langsung aja pertama kita bahas untuk si biometriknya, yaitu untuk under display fingerprint dia udah pakai ultrasonic, dan kecepatannya ya khas Vivo ya, bisa kita lihat extremely quick. Dan karena ini screen protectornya bukan kaca, dia bawaannya terbuat dari plastik, jadi look at this, pretty much instant ya. Kalau bisa cepet gini mungkin gak ya, tapi there you go, almost instant. Tapi ya udah cepet banget, reliable, dan gak ada masalah. Fingerprint bagus banget ya. Pasti kalau misalnya kalian mau pasang tempered glass bakal berkurang ya untuk reliability dan kecepatannya, itu wajar banget. Terus kita bahas untuk masalah software. Nah, software sendiri dia sudah di Origin OS 6. Walaupun Origin OS 6 gak sebagus Origin OS yang di Cina, tapi gue bisa bilang untuk masalah smoothness ini udah cukup bagus ya. Nggak kalah lah sama ColorOS. Memang di beberapa ada sedikit kayak kadang kalau misal gue lakuin ngebuka app drawer gini, kadang sedikit ada kayak frame drop gitu, nggak kayak di ColorOS yang perfectly smooth. Tapi overall udah sangat smooth, sangat enak, dan cuma kurang beberapa fitur aja sih, itu aja. Kayak misal untuk freely ngatur si folder gini, dia hanya ada 3 setting, jadi nggak bisa free kayak di Samsung atau di ColorOS yang bisa digerak-gerakin. Ini cuma ada 3, horizontal, vertikal, sama yang kayak gini, jadi nggak bisa spesifik banget. Dan juga si Google-nya juga dia maksimal paling kecil segini. Kalau di Samsung tuh bisa lebih kecil lagi, kalau di sini saya nggak bisa. Dan di ColorOS juga bisa lebih kecil lagi. Jadi ya itu aja, ada beberapa yang kurang, tapi overall sih untuk Origin OS 6 udah lebih bagus, dan gue expect Origin OS 7 lebih bagus lagi dan lebih mendekati Origin OS versi Cina ya, semoga, amin. Terus kita bahas gimana untuk haptiknya. Nah, haptiknya, tapi sebelum haptik, oke, haptik dulu deh ya. Tadi software kita udah bahas, haptik dulu. Haptik, gue bisa bilang bagus ya. Gak beda jauh, gak kalah sama kayak Samsung atau Apple. Ini gue pakai G-Boss, jadi kerasa strong banget, bulat, tapi nggak bleber juga. Jadi udah premium, gak ada masalah sama sekali. Dan untuk Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang panas di sini, bagaimana performance-nya? Itu kan chipset terkenal panas. Di sini sih kalau untuk day to day tadi gue setup HP ini, gue setupnya lumayan ekstrim. Gue pretty much nge-copy semua yang ada di HP gue di S25 Ultra ke sini, terus gue rearrange lagi biar lebih kelihatan beda sama S25 Ultra, karena gue ngeplan pakai HP ini buat HP utama buat ngeganti S25 Ultra kalau gue suka. Kemarin tahun lalu kenapa gue nggak ganti ke X200 Pro, karena speaker yang burik dan fantasnya jelek. Kita lihat aja apakah sekarang bisa bikin gue pindah dari One UI ke Origin OS 6 ya. Tapi ya, pertama untuk masalah kecepatan, speedy, dan panas atau enggak, ini aman banget. Kalau misalkan dipakai buat install banyak aplikasi, multitasking, itu hanya anget dikit aja. Dan even walaupun anget dikit pun, dia performanya tetap bagus, tetap nggak ada masalah, tetap high refresh rate, jadi nggak nurunin si refresh rate-nya. Jadi ya untuk masalah performance bisa kita lihat ini smooth banget. Dan kalau bisa dibanding sama kayak HP lain OS kayak HyperOS, yang pasti ini jauh lebih smooth menurut gue. Dan ya mirip-mirip kayak ColorOS lah, sama ColorOS, One UI, Material You, sama Original OS itu sekarang mereka nggak makin deket gap yang gue suka. Jadi that's good to hear ya. So, seperti itu, dan kita langsung aja moving on bagaimana untuk si speaker quality-nya. Nah, ini yang menurut gue improvement banget ya. Gue tadi pas gue ngambil HP ini ya, gue sempat ngeliat X300 Pro dan gue dengerin speakernya. X300 Pro masih burik, dan gue juga sempat dengerin di toko ya speaker X300 Ultra yang demonya, tapi kan karena itu berisik jadi gue nggak bisa denger lebih detail. Pas gue udah dapat unitnya, gue denger beberapa lagu, dan gue bisa bilang ini speakernya a huge improvement. Again, gue nggak tahu X200 Ultra gimana, karena kan waktu itu nggak masuk Indonesia, tapi dibanding sama X200 Pro yang pernah gue review, atau X300 Pro yang ada di BeCek tadi, yang gue tes, ini it's just way better. Big improvement dari vokal, gak cempreng, dari DEF juga lebih tebal, dari soundstage dan separasi juga much better, dan juga sekarang lebih ke bassy. Kalau bisa mau dibandingin sama S25 Ultra gue, sekarang gue bisa bilang ini lebih enak, kerasa lebih detail dan lebih luas untuk soundstage-nya. Mungkin bass masih sedikit menang di sini, tapi overall richness di Vivo X300 Ultra sekarang gue better. Jadi ya, dulu gue gak mau ganti ke HP Vivo gara-gara OS dan speaker, dan sekarang mereka udah nge-fix dua-duanya. Jadi kayaknya gue bakal ganti again, I don't know. Karena kalau ganti kelemahannya gue nggak bisa pakai smart tag Samsung, harus ganti lagi, but you know what, whatever.
Tapi ya, gue mau bahas bentar untuk speakernya. Jadi untuk speaker sendiri gue sedikit diganti dikit settingannya. Kalau misalnya kita mau ke setting ya, terus kita scroll all the way ke ini nih, sound and vibration. Nah, gue tuh tadi diganti di sini nih, sound quality and effects, gue ganti super audionya dari smart ke maestro. Smart suaranya enak, tapi lebih ke arah balance flat, dan vokalnya tuh lebih balance ada pokoknya. Kalau maestro, dia vokalnya sedikit lebih maju, tapi bassnya juga lebih kerasa, tapi tetap soundstage-nya bagus, cuma ngurangin sedikit aja untuk richness-nya, tapi overall kerasa lebih enak daripada smart super audio. Jadi gue ganti ke maestro. Yes, ini dikasih tahu dia bakal increase power consumption, tapi menurut gue worth it, karena gue sih suka ngekonsum entertainment film di HP, jadi menurut gue it's a worth trade off ya, menurut gue seperti itu. Jadi ya, gue rekomen kalian nyalain kalau misalnya kalian suka atau butuh kayak gitu ya. Enhance lagi audionya biar lebih enak. Oh ya, yang gue ganti juga yaitu dari home screen transition. Jadi kalau misalnya kita ke home screen transition, ini gue ganti ke efisien. Bawaannya tuh moderate, udah cukup cepat sebenarnya, tapi gue ganti ke efisien biar mendekati HyperOS, bukan HyperOS, Oxygen OS atau One UI yang gue udah setting juga jadi lebih kencang animasinya. Jadi ya, itu bisa kalian cari aja, tulis transition dan langsung muncul home screen transition paling atas. Itu seperti itu. Oke. Overall sih, gue puas banget ya. Desainnya juga oke, dan HP-nya, kalau misal gue pegang gini, memang kalau misal gue nggak fokus gitu, karena dia suka kayak mau jatuh, karena tetap, walaupun menurut gue cukup balance, karena ini kepalanya gede banget, lihat hampir setebal HP-nya sendiri, jadi tetap top heavy ya, kan harus perhatiin aja. Dan kalau misalnya kita taruh ya, mungkin kelihatan dia tuh kayak gini nih, HP-nya gagal saking gedenya si itunya ya, siapa sih fucking kameranya. So, kita tes aja langsung gimana untuk kualitas kameranya. Di sini mah kita normal-normal aja ya, kita hanya foto seperti biasa. Nanti gue bakal buat dedicated kamera review juga di full review biar lebih detail lagi. Dan ya, kita mah sekarang di sini-sini aja, kita foto-foto dikit-dikit aja. Nah, ini kita foto. Ini gue pakai settingan normal ya, jadi gue nggak pakai raw lighting. Dan ya, seperti ini, atau gue pakai dua deh, jadi kita bakal combo aja. Ini untuk biasa nih, untuk 35 mm, seperti ini nih, gue zoom dikit lah ya. 1, 2, 3. Dan ini kalau misalnya kalian mau pakai raw lightingnya, untuk reference aja nih, bedanya kayak gini. Kalau gue sih dua-duanya suka ya, raw lighting mungkin berguna biar foto nggak terlalu over bright, tapi dua-duanya oke. Jadi seperti itu untuk raw lighting dan biasa, dan kita langsung aja ganti ke telephoto dan ultra wide. Ini mah nggak usah pakai raw lighting aja, pakai defaultnya. Ini untuk ultra wide-nya, wah luas banget. Dan ini untuk si telefotonya, ini bisa cukup zoom juga. Kita bisa kayak gini nih, kita ke kanan aja nge-zoom ke dalamnya. 1, 2, 3. Original portrait aja biar kerasa lebih natural ya. Seperti itu fotonya untuk portrait selfie. Dan yang pastinya biggest improvement dari HP ini yaitu dari video recordingnya. Kalau misalnya kita mau ke video sekarang nih ya, kita lihat bisa lock. Dan yang gue suka locknya tuh ini bisa sampai 4K 120 fps. That's crazy ya. Even 8K nggak bisa, sorry. Jadi hanya bisa sampai 4K 120 yang sangat bagus banget, lebih bagus dari kompetitornya si Oppo. Dan yang gue suka dari lock tuh, ya, kalau misalnya kita ke 4K 60 aja, nggak usah 120, ini kalian udah ada preset LUT dan kalian bisa nge-import sendiri si LUT-nya. Jadi ya, bisa kita tuh udah ada preset LUT-nya, Rec 709 yang paling mainstream. Mantep banget ya, jadi udah bagus banget. Dan ya, kita sekarang coba record aja pakai non-lock. Untuk video lock tadi kita bakal bahas di full review-nya aja ya. Ini dia untuk non-lock seperti biasa. Kalau misalnya kalian mau langsung point on shoot, nge-record gimana. Ini harusnya improve-nya lumayan besar di HP ini. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Ini gue udah di lock dan udah pakai LUT bawaan Rec 709 kalau nggak salah, lupa lagi. Dan ya seperti ini gue juga agak di wide dikit si lensanya biar lebih bagus videonya. Dan ya kayak gini, kalau misalnya kita mau zoom dia pakai ultra wide bisa lumayan deket ya. Nah ya segini. Dan untuk telefoto juga bisa deket. Nah quite insane, kita buka pintunya dan di sini kita bisa 7,4 kali dan even closer di 10 kali masih cukup oke. Kalau misalnya kita balik dan ke sini bisa kita lihat seperti ini, masih bagus ultra wide. Ini gue pakai log ya, jadi bakal berat sih, gue nggak rekomen, tapi ya seperti ini. Ini kalau misal pakai wide memang dia lensanya agak goyang-goyang ya, di 10 kali harus lebih stable. Bisa di crop biar lebih stable, tapi ya ini biar lebih banyak masuk frame. Tapi ya seperti videonya,
kalian bisa nilai di bawah, kita langsung dibalik ya. Jadi ya, seperti itu, dia memang main lensnya dia 35mm, jadi kayak mirrorless ya. Biasanya kan kalau HP biasa 24mm, yang artinya lebih ngezoom, mungkin bisa kelihatannya di sini, lebih ngezoom. Tapi sih, menurut gue, nggak bakal masalah untuk gue, karena lumayan tinggi studio gue juga, jadi kadang gue selalu ngezoom juga kalau nggak di-record pakai Samsung ini, jadi it's not gonna be a problem kalau misal gue ganti sebagai HP utama. Seperti itu, tadi kita record di 4K60, memang HP-nya sedikit angkat aja, tapi nggak apa-apa panas kok. Cuma 38, so it's good. Dan langsung aja yang terakhir kita tes bagaimana untuk si gaming performance-nya. Kita langsung buka Ultra Wave, gue langsung aja skip ke gameplaynya ya. Oke guys, kita udah masuk, ini berasa ketinggian, kita lowerin dikit ya. Segini aja, there you go. Udah masuk, dan kita langsung aja lihat untuk settingannya. Ini gue udah setting semua di full rata kanan, full kan nyala. Kecuali shadow ya, tapi sisanya semua rata kanan. Dan gue juga udah pakai ini nih, biar lebih kelihatan. Ini bakal nguras performance juga, tapi gue nyalain ini. Game visual enhancement, gue nyalain image quality tuning biar gambarnya lebih bagus. Jadi ya, kalau misalnya kita mau coba lawan ya, balik lagi ke sini. Kita coba lawan musuh aja, sekali-sekali, nggak usah lama-lama videonya ya. Kita coba lawan. Look at this. So smooth, dan kalian bisa dengar speaker ya. Gue gedein dulu speakernya. Speakernya bagus loh. Dan kalian pastinya ada... Oh shit. Dan kalian pastinya ada ini juga ya, kalian bisa nge-enhance speakernya juga, game sound effect. Tapi lah, itu agak sedikit artificial, mendingan gak usah dinyalain sih kalau menurut gue. Tapi ya, kalau kalian mau coba denger seperti ini, gue bakal diem, kalian bisa dengerin. Jadi gue seperti itu, pretty much smooth banget ya. Tapi memang kita tadi battle berapa kira-kira kalau bisa menebak? Sekitar 2 menitan lah ya. Dan memang HP bakal cepet panas. Kita lihat, tadi kita main bentar gitu aja, dia langsung di 41. Tapi ya, menurut gue sih wajar banget ya, untuk HP yang flagship non-gaming seperti ini, kayak S25 Ultra, S26 Ultra, seperti itu juga kok. Dan gue denger sih, untuk performance memang peak performance-nya di X300 Ultra nggak bakal sebagus kayak misal di Find X9 Ultra di Oppo, tapi dia lebih stable gue denger. Jadi ya, so that's good. Tapi bisa kita lihat memang, kalau bisa di balance dia cepat ngedropnya ya, si throttlingnya. Tapi kalau misalnya kita mau ganti ke boost, dia langsung maksa ke 60 fps lagi. Jadi ya, memang seperti itu. Ini kayak mirip IQ banget lah untuk UI sih kirinya. So ya, seperti itu. Gua sih mantap banget. Tapi tetap kalau misalnya kalian mau main lama sih, plop the cooler ya, itu bakal lebih bagus. Oke, seperti itu. Dan bisa kita lihat tadi kita banyak ngelakuin sesuatu, main game, record, dan baterainya masih 100%. Gue lihat juga sih review di YouTube, ternyata baterai Oppo sama Vivo ya 300 Ultra sama X9 Ultra nggak terlalu beda jauh ya untuk masalah real world usage-nya. Kalau nggak salah, kalau gue lihat cuma beda kayak 10-15 menit. So, not really big of a difference. Tapi ya, gue tetap bakal review X9 Ultra juga nanti awal tahun ya. Awal tahun lagi, awal bulan, jadi stay tune aja. Sekarang cuma segini aja, kita tutup videonya karena udah kelamaan. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan yang pasti ya, gue nanti bakal ada day in the life juga. Nanti juga gue bakal ada full reviewnya lebih detail. Jadi stay tune aja ya, karena gue bakal lumayan lama kayaknya nge-review HP ini, bisa jadi HP utama malah. We never know. Dan juga kalau misalkan kalian mau wallpaper simin, gue bakal taruh link di deskripsi. Tapi ya, sekarang cuma segini aja videonya. Ketemu lagi minggu depan, dan hari Minggu ini ya, bukan minggu ini sih, hari biasa di minggu ini bakal ada gaming testnya seperti biasa, 3 game, NTE, Enfield, dan WUA. Thank you for watching, see you later.